Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita panggil waktu berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya pada kasih-Mu, tapi juga kami percaya pada kuasa-Mu yang akan menolong kami dari waktu ke waktu. Bukalah hati kami untuk firman-Mu demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan jadi sumber firman Tuhan bagi kita pada hari ini ialah dari 1 Raja-Raja 18 ayat 37 demikian tertulis. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita renungkan, sebenarnya pengetahuan manusia, pengetahuan Anda dan saya tentang Allah itu berkembang. Demikian juga Israel mengenal Tuhannya secara berangsur-angsur. Kehidupan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kehidupan kita masing-masing, juga kehidupan bangsa Israel. Ketika Musa hendak membebaskan bangsa Israel, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Tapi Tuhan memberi jawaban melalui rahasia, tapi rahasia sebuah nama. Dan dalam Keluaran 3:14, Tuhan mengatakan, Ehye Asher Ehye, aku adalah aku. Dan kalau diartikan, itu berarti Tuhan menyertai perjalanan hidup. Tuhan akan terus ada dalam perjalanan hidup bangsa itu. Lalu ketika bangsa itu telah masuk Kanaan dan mulailah berdiri kerajaan, maka raja-raja merasa dirinya berkuasa. Tapi juga saat itu, Tuhan tidak hanya dikenal sebagai Dia yang menyertai, tapi juga Tuhan mulai dikenal dan harus dikenal sebagai Dia yang berkuasa, lebih berkuasa dari Raja Israel sekalipun. Dan inilah yang terjadi. Saat itu, Ahab ingin agar dia mendapat kuasa yang lebih. Dan caranya bagaimana? Caranya dia ikut juga mempercayai Allah istrinya. Istrinya Isabel, putri Sidon, percaya pada Baal, dan Ahab ingin agar kuasanya bertambah sebab Baal, saudara-saudara, adalah dewa saat itu yang katanya kalau seseorang memberi sesuatu, maka Baal akan memberi lebih banyak lagi. Tuhan menurut Baal adalah urusan transaksi. Dan raja itu ingin agar semakin banyak kekuasaan dia dapat, semakin dia tidak lagi dianggap sebagai raja yang harus tunduk kepada Yahweh. Dan disitulah saudara-saudara, Nabi Elia menegurnya. Dan saat itu cara menegurnya luar biasa, saudara-saudara. Terjadi musim kering yang panjang dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Dan dalam musim kering itu, Ahab menuduh bahwa Elia yang menyebabkan penderitaan seperti itu. Padahal Elia mengatakan mengapa bangsa itu menderita. Karena Ahab tidak setia kepada Yahweh, tapi karena Ahab mencari kuasa lain melalui kuasa Baal. Dan mengira dengan bertambahnya dewa yang dipercayai, bertambah kekuasaan raja itu. Padahal bagi Israel, bagi Nabi Elia, percaya kepada Yahweh semata-mata, disitulah sumber keselamatan. Karena Yahweh, karena Tuhan itu berkuasa. Tidak hanya memelihara, tapi juga berkuasa. Dan kita tahu ceritanya, terjadilah momen di Gunung Karmel. Imam-imam Baal ratusan jumlahnya diperhadapkan dengan Elia. Dan Elia mengatakan, lihatlah apakah Baal akan mampu membakar korban bakaran, yaitu berupa lembu, dan tidak berhasil. Dan Elia ketika dia bahkan menyiram daging korban itu, saat itu api dari surga menyalakan korban itu. Dan Elia menunjukkan Allah itu berkuasa. Kepada Yahweh urusannya bukan transaksi, saudara-saudara. Kepada Yahweh urusannya bukan bahwa kita hendak memberi sesuatu agar kita mendapat lebih. Kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah, kita mempercayakan diri. Dia akan memelihara kita dan kuasanya akan ditunjukkannya. Kuasanya ditunjukkannya untuk apa? Kuasanya akan ditunjukkannya kepada orang-orang yang menyaksikan kuasanya. Kepada Ahab yang mempercayai Baal.
Di situ kuasanya bekerja. Dan bagi kita yang mempercayakan diri, pemeliharaannya menyertai kita, kuasanya menjadi kuasa kasih yang akan terus menguatkan kita dalam waktu-waktu hidup kita, dalam berbagai tantangan kita dari hari ke hari. Percayakan dirimu, Dia memelihara, Dia berkuasa. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk mempercayakan diri padamu. Karena kami telah merasakan pemeliharaanmu, tapi kami juga akan merasakan kuasamu bekerja di jalan hidup kami. Inilah doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi